Mari berbincang tentang kiat keuangan sehat dengan prinsip 5 jari sebagai solusi. Teman-teman, kita akan ketemu kembali kiat keuangan sehat dengan prinsip 5 jari sebagai solusi. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang dunia kesehatan bersama tamu khusus dari jauh, Dr. Ardianto. Mari dokter. Siap. Ya, ini sebenarnya bukan asli Jogja ya, tapi karena di Jogja jadi orang Jogja sebentar ya. Silakan Dr. Ardianto memperkenalkan diri supaya teman-teman yang setiap hari Sabtu melihat YouTube bisa mengenal lebih dekat ya. Ya, baik. Terima kasih. Semangat pagi teman-teman. Salam sehat dari saya Ardianto Panggeso. Saya seorang dokter dan juga khususnya di bidang kesehatan komplementer. Bidang saya adalah akupunktur medik, herbal medik, dan yoga. Saya juga praktisi hukum, khususnya hukum kesehatan. Bisa lihat channel saya di Ardianto Panggeso. Ya. Mungkin itu. Ya, jangan lupa kunjungi channelnya Dr. Ardianto Panggeso ya. Nama Ardianto Panggeso. Subscribe. Nah, yang sebagai silakan ya, apa yang ingin dibicarakan. Jadi begini dokter, karena kesehatan itu kan nggak lepas dengan keuangan. Jadi mau nggak mau kita harus menjaga kehidupan yang sehat, gaya hidup yang sehat, dan itu akan bekerja lebih produktif, lebih optimal, dan tentunya kantong kita juga akan sehat. Nah gini dok, kadang-kadang di pagi hari itu kan waktu yang paling istimewa untuk mempersiapkan diri sepanjang hari. Nah kira-kira bagaimana dokter supaya di pagi dini hari itu kita bisa prepare untuk mengawali hidup yang sehat itu? Gimana dokter? Ya baik, terima kasih. Prinsipnya kesehatan itu adalah suatu investasi. Ya. Nah, jadi kesehatan itu sebenarnya investasi. Tidak ada orang tiba-tiba sehat. Ya. Nah, jadi sama seperti tidak ada orang tiba-tiba kaya kan. Nah, jadi ada sesuatu yang memang kita perlu investkan setiap hari, mulai bangun pagi sampai malam menjelang kita istirahat. Jadi kalau kita tidak melakukan proses investasi kecil-kecilan untuk kesehatan kita, maka kebalikannya yang akan terjadi. Kita yang mengeluarkan duit yang tadinya harusnya kita investkan untuk hal-hal yang lain untuk memperbaiki kesehatan tubuh kita. Jadi itu yang pertama mau saya katakan, kesehatan adalah investasi. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil, mulailah ketika kita bangun pagi hari. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita bangun pagi? Yang jelas waktu kita bangun pagi itu kualitas tubuh kita, kesehatan kita itu juga dipengaruhi oleh kualitas tidur kita malam sebelumnya. Jadi kalau mau bangun pagi dengan tubuh yang sehat, perhatikan kualitas tidur kita pada malam hari. Tidur malam hari itu sedapat mungkin tidak lebih dari jam 11 malam. Ya. Jadi 11 malam itu sudah posisi tidur nyenyak. Ini baik dari pandangan kedokteran timur, ketepatan background saya juga akupunktur medik, dan kedokteran barat tidur jam 11 itu sangat bukan maksudnya tidurnya nanti jam 11, bukan. Kunci emas, jam emas untuk tidur itu sebenarnya antara jam 11 sampai jam 3 dini hari. Jadi sebaiknya kita tidur sebelum jam 11, bangun setelah jam 3. Jadi kalau mau lembur, ada kerjaan yang belum selesai, di-cut aja sebelum jam 11. Nanti dilanjut sekitar setelah jam 3. Itu dulu. Karena ini yang akan menentukan bagaimana kondisi kita di pagi hari. Nah, ketika kita bangun pagi, itu kan sebelumnya tubuh kita juga relatif jiwa kita itu kan sebenarnya beristirahat tuh. Nah, ketika kita akan bangun, akan beraktivitas, kita ingatlah kendaraan kita, entah mobil atau motor. Ya, dia akan juga beristirahat malam hari. Begitu bangun pagi, kalau kita langsung hidupin, jalan kan kurang optimal nanti. Ya, jadi ada pemanasan. Ada pemanasan. Mobil mesin aja butuh pemanasan. Nah, tubuh pun juga perlu pemanasan. Nah, cuma bedanya tubuh kita kan tidak hanya badan aja. Nah, jadi ada jiwa kita, ada roh kita. Nah, ini yang kita juga harus seimbang juga ya. Harus tanda petik bangunkan, panaskan di pagi hari. Jadi kalau secara fisik dulu ya, begitu kita terjaga, saran saya sih tarik napas yang panjang dan dalam dulu.
ya. Ya kalau bisa 1 sampai 3 kali lah minimal, ya. Kemudian ucap syukur dulu lah, ya. Tarik nafas, ya. Minimal mungkin kalau berdoa mungkin agak sedikit perlu waktu untuk ya persiapan atau agak butuh waktu lah ya. Minimal lah bersyukurlah, give thanks, kita terima kasih Tuhan atas hari. Katakanlah sesingkat itu. Setidaknya kan kita disadarkan bahwa saya ini tidak hanya jasmani, ada juga jiwa dan roh saya itu dulu. Nah setelah itu kita untuk mempersiapkan fisik kita ya sebelum beraktivitas, jari-jari kita ini kita kembang tupiskan, jari-jari tangan juga jari-jari kaki supaya aliran darah mengalir dulu yang cukup, kemudian miring kiri miring kanan. Ya, baru masih di tempat tidur, masih di tempat tidur, jangan buru-buru. Nah kalau buru-buru kan resiko untuk jatuh dalam perjalanan. Darah ini kan belum naik sampai ke otak, tapi kita udah bawa jalan. Ketika kita jalan, darah akan cenderung lari ke organ yang bekerja, yaitu kaki misalnya. Nah kepala kan jadinya kan kurang darah nih. Nah itu yang sering kali terjadi kalau kita baru bangun langsung jalan, itu biasanya bisa jatuh di kamar mandi atau di dan sebagainya. Jadi perlu mempersiapkan dulu minimal dengan jari-jari tangan gini ya, tempat dengan kakinya barengan gitu sampai tangan paling dalam, rasa nyaman, baring kiri baring kanan, kemudian dorong duduk dulu. Itu pun dengan tarik nafas yang panjang, rasa nyaman di kepala, baru berdiri pelan-pelan. Nah kalau sudah rasa enak baru silakan berjalan. Boleh minum air hangat ya, karena kan suhu tubuh kita kan malam kan dingin. Dihangatkan dengan itu. Ya. Nah, Makasih banget. Baik, terima kasih. Salam sehat 5 jari bersama saya Ardianto Pangesa dan saya Deborah ini. Kita ketemu kembali episode berikutnya ya. Terima kasih, bye.